Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Kembali bersama saya, Aldena Cinka. Hari ini saya akan membahas seputar seberapa penting nutrisi pada ibu hamil dan nutrisi apa saja ya yang diperlukan selama kehamilan. Sebelumnya, saya ingin mengapresiasi terlebih dahulu ibu-ibu yang sudah mau meluangkan waktunya untuk sama-sama kita belajar bagaimana cara memenuhi dan mencukupi nutrisi selama kehamilan untuk mencegah masalah-masalah dari kondisi defisiensi nutrisi selama hamil. Baik, seperti yang sudah kita tahu bahwa masa kehamilan adalah periode emas atau periode yang sangat menentukan kualitas sumber daya manusia di kemudian hari. Karena masa depan dan tumbuh kembang anak-anak kita ditentukan dari awal saat dia masih berada di dalam kandungan kita. Oke, menjaga nutrisi pada ibu hamil juga menjadi salah satu upaya dari pemerintah untuk mencegah terjadinya stunting pada anak di kemudian hari. Hal ini berkaitan dengan adanya istilah golden period, yaitu 1000 hari pertama kehidupan, termasuk 280 hari pertama saat kehamilan dan 2 tahun setelah bayi lahir. Hari ini kita akan lebih berfokus pada nutrisi ibu hamil pada 280 hari pertama kehidupan. Sebelum kita membahas lebih jauh, sebetulnya apa ya arti dari gizi atau nutrisi itu sendiri? Baik, gizi atau nutrisi sebetulnya sama saja pada prinsipnya. Jadi, gizi adalah zat yang diperlukan oleh makhluk hidup untuk bisa melakukan tugasnya dan melakukan fungsinya, yaitu menghasilkan energi, membangun dan juga memelihara jaringan, serta mengatur proses kehidupan kita. Tapi kalau misalkan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh tidak cukup, maka akan terjadi kondisi namanya defisiensi nutrisi dan akan terjadi dampak pada ibu ataupun janin. Pada dasarnya, kita manusia memerlukan 6 zat gizi, yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan juga air. Dan juga yang membedakan pada ibu hamil adalah jumlahnya saja atau kuantitas dan kualitasnya saja yang perlu ditingkatkan lagi. Tapi pada faktanya, di Indonesia, masalah gizi masih menjadi salah satu penyebab secara tidak langsung terjadinya kematian ibu dan juga anak. Masalah gizi ibu hamil di Indonesia yang paling sering adalah anemia dan juga kekurangan energi kronis atau yang disingkat KEK. Menurut WHO, prevalensi anemia ibu hamil di seluruh dunia sebesar 41,8%. Dan berdasarkan riset kesehatan dasar Kementerian Republik Indonesia atau Riskesdas, prevalensi anemia ibu hamil di Indonesia tahun 2013 sebesar 37,1% dan meningkat menjadi 48,9% di tahun 2018. Dengan prevalensi 84,6%-nya adalah di usia 15 sampai 24 tahun. Masalah lainnya tadi adalah KEK atau kekurangan energi kronis pada ibu hamil sebesar 17,3% yang diakibatkan akibat kekurangan zat gizi makro maupun zat gizi mikro. Dari sini kita bisa klasifikasikan bahwa nutrisi itu ada dua, yaitu makronutrisi dan mikronutrisi. Untuk makronutrisi adalah zat gizi yang dibutuhkan dalam jumlah banyak oleh tubuh kita, yang bisa diperoleh dari karbohidrat, lemak, dan juga protein. Pertama kita bahas karbohidrat terlebih dahulu. Jadi untuk karbohidrat ini adalah sebagai sumber energi utama yang terbagi menjadi karbohidrat kompleks dan juga karbohidrat simpleks. Untuk ibu hamil saya sarankan konsumsi karbohidrat yang kompleks ya, karena jumlah vitamin, mineral, dan juga seratnya jauh lebih banyak dibandingkan karbohidrat yang simpleks. Dan juga bisa menurunkan resiko BBLR. Contoh karbohidrat kompleks ini adalah nasi, buah-buahan, biji-bijian, gandum, ubi, jagung, ataupun lainnya.
Kemudian yang kedua adalah protein, adalah zat penting untuk pertumbuhan sel dan juga jaringan janin, serta bisa meningkatkan imunitas dan berfungsi untuk ekspresi gen. Protein yang hewani bisa didapatkan dari telur, ikan, ayam, daging-daging sapi, kambing, hati ayam, atau lainnya. Dan untuk protein nabatinya, ibu-ibu bisa makan tahu, tempe, atau kacang-kacangan. Kemudian untuk lemak adalah suatu zat yang membantu penyerapan vitamin yang larut di dalam lemak. Dan untuk ibu hamil disarankan konsumsi lemak tak jenuh seperti canola oil, minyak zaitun, atau ikan salmon dan ikan kembung. Buah-buahan juga bisa seperti alpukat. Selain itu, lemak jenuh ini masih boleh kok dikonsumsi tapi jumlahnya harus dibatasi seperti produk susu dan juga keju. Tapi ada juga lemak trans nih yang harus dihindari seperti coklat, makanan yang digoreng, kemudian kue ataupun margarin. Kemudian untuk mikronutrisi. Mikronutrisi itu adalah vitamin dan mineral seperti asam folat, vitamin A, D, E, dan K, vitamin B1, B6, B kompleks, DHA, zat besi ataupun kalsium dan lainnya. Untuk mikronutrisi bisa didapatkan dari makanan seperti sayur-sayuran, buah-buahan, ataupun suplemen multivitamin. Baik, seperti pertanyaan di awal, seberapa penting ya pemenuhan gizi pada ibu hamil? Jawabannya adalah sangat penting. Karena dengan mengoptimalkan nutrisi akan berdampak baik pada ibu dan juga janinnya, serta membantu proses tumbuh kembang janin jadi lebih optimal. Tetapi apa ya dampaknya kalau misalkan kita sebagai ibu hamil justru kekurangan gizi? Nah, kalau misalkan ibu-ibu nih kekurangan asupan nutrisi, bisa terjadi dampak-dampak seperti yang pertama, penambahan berat badan ibu jadi tidak sesuai dengan target atau justru kurang. Sehingga pertumbuhan janin jadi terhambat dan juga tidak optimal, maka bisa mengakibatkan janinnya ini lahir dalam kondisi berat badan yang rendah atau memiliki kelainan bawaan. Kemudian dampak lainnya adalah komplikasi kehamilan. Ibu hamil sering mengalami anemia zat besi dan juga dampak pada janinnya ini bisa terjadi kekurangan sel darah merah. Sehingga janinnya pertumbuhannya jadi terhambat, kemudian juga efek pada ibunya pun ada, yaitu bisa terjadi perdarahan pasca persalinan atau justru persalinannya menjadi persalinan prematur, yaitu sebelum usia yang cukup bulan. Kemudian selain itu ibu-ibu juga kadang sering mengeluhkan pegal-pegal ya di punggung, pinggang, atau sakit di bagian lainnya. Ini juga bisa diakibatkan akibat kekurangan dari kalsium. Karena pada dasarnya kalsium di dalam tubuh kita ini bisa diserap oleh dua, yaitu oleh diri kita sendiri dan juga oleh janin untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Baik, secara garis besarnya ibu dengan kekurangan gizi bisa menyebabkan imunitasnya jadi turun, otomatis mudah sakit, kemudian juga jadi cepat lelah, serta bisa menyebabkan produksi ASI bisa berkurang di kemudian hari. Baik, untuk mengatur kebutuhan gizi ibu hamil, saya implementasikan namanya 3J. Yang pertama adalah jumlahnya, jadi perlu ada penambahan nutrisi dibandingkan saat tidak hamil. Kemudian dari jenisnya, harus makanan yang jenisnya yang gizi seimbang, lengkap, baik itu komponen lauk pauknya, sayur, dan juga buah-buahan. Kemudian dari jadwalnya, yaitu pemberian makannya harus 3 kali makan besar dan 2 kali selingan. Baik, apakah ada ya perbedaan gizi ibu hamil di tiap trimester? Tentu ada, jadi penambahan nutrisi pada trimester 1, 2, dan 3 ini berbeda. Saya dapatkan dari data angka kecukupan gizi tahun 2019 atau AKG 2019 yang dikeluarkan oleh Kemenkes bahwa kebutuhan energi ibu hamil di trimester 1 perlu ditambahkan sekitar 180 kilokalori per hari. Dan di trimester 2 serta 3 perlu ditambahkan kalori sebesar 300 kilokalori. Selain itu, protein di trimester 2 dan 3 juga meningkat. Trimester 2 penambahannya 10 gram dan trimester ketiga penambahannya itu adalah 30 gram. Oke, perlu diingat bahwa ibu hamil harus makan makanan yang beragam dan juga bergizi seimbang.
Tapi menurut pendapat saya, ibu hamil tetap boleh kok makan apa saja yang diinginkan, tetapi tetap harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama nih, makanannya harus bersih dan tidak terkontaminasi ya. Kemudian makanannya juga tidak boleh yang mentah, seperti ikan mentah pada sashimi, lalu sayuran mentah seperti lalapan, dan saat pesan steak pun kalau bisa harus yang well done. Serta kalau ibu-ibu pengen makan sate, boleh makan, tapi harus sate yang matang. Dan bagian luar yang gosong ini sebaiknya tidak boleh dimakan ya. Kemudian ibu-ibu juga perlu mengurangi makanan manis yang berlebihan. Karena kenaikan berat badan ibu hamil ini juga harus dipantau untuk mencegah diabetes pada kehamilan ataupun kondisi makrosomia pada bayi itu sendiri. Oke, untuk terhindar dari dampak-dampak tersebut, berikut saya berikan contoh isi piring makanan yang bisa ibu-ibu terapkan di rumah. Sekarang coba yuk ambil satu piring di dapurnya masing-masing, lalu coba kita pegang, bayangkan dibagi menjadi dua piringnya. Di sisi pertama dibagi menjadi dua lagi, yaitu seperempat diisi protein, kemudian seperempatnya lagi diisi dengan karbohidrat kompleks yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Lalu di sisi lainnya 2/3-nya diisi dengan sayur-sayuran dan sepertiganya diisi dengan buah-buahan. Serta jangan lupa ibu-ibu juga tetap harus cukup dalam minum air putihnya sekitar 10-12 gelas per hari. Baiklah, perlu diingat bahwa memang kita harus memperhatikan penambahan jumlah asupan makanan saat hamil ya. Tapi bukan berarti nih makanan dikonsumsi dalam sekali makan porsinya ini harus 2 kali lipat karena ada 2 orang, bukan seperti itu ya. Karena kembali lagi yang sudah saya jelaskan, kebutuhan penambahan kalori ibu hamil hanya berkisar 180-300 kilokalori per harinya. Oleh karena itu, saya sarankan kepada ibu-ibu untuk bisa mulai dengan makan porsi yang kecil-kecil ataupun sedang secara berkala, tapi tetap bergizi seimbang dan bervariasi ya, supaya tidak bosan. Oke, sekarang perlu diperhatikan juga bahwa tidak hanya kuantitasnya saja yang penting, tapi kualitas nutrisi juga penting untuk ibu dan juga janin. Oleh sebab itu, yuk mari kita sama-sama mengoptimalkan gizi selama kehamilan untuk kepentingan ibu dan juga kepentingan buah hati tercinta. Sekian penyampaian dari saya, semoga dapat bermanfaat ya ibu-ibu. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.